Petunjuknya adalah Tuhan itu ngasih kita kehidupan dan kematian. Dan alam itu ngajarin kita bagaimana kita bisa bertahan hidup, survive. Dan alam ini tempat kita kembali, artinya badan kita, jasad kita itu ya kembalinya ke alam ini. Jadi orang zaman dulu nih, walaupun kelakuannya nggak baik, kelakuannya jahat, dia itu walaupun bergelar raja, bergelar ratu, mereka itu meninggalkan nih tahtanya, meninggalkan gelarnya, meninggalkan hartanya, bahkan orang yang dicintainya. Untuk apa? Untuk membersihkan jasmani dan rohaninya. Mereka apa? Bertapa, mensucikan diri. Makanya mereka mendapatkan gelar orang yang bersih, orang yang suci. Mereka lebih memilih menjadi empu, resi, pendeta, apapun itu. Ketika mereka itu sudah ibaratnya membersihkan jasmani rohaninya, melakukan penebusan dosa. Jadi ini nyatanya nenek moyang kita dulu. Tapi karena waktu itu berjalan, di zaman sekarang ini orang malah berebut harta, berebut jabatan, berebut gelar. Padahal mereka udah tua, mereka udah mau mampus, mereka udah mau mati. Tapi mereka itu masih disibukkan dengan duniawi. Kebalikannya orang zaman dulu. Zaman nenek moyang kita dulu, mereka itu nggak peduli surga neraka. Mereka itu nggak peduli akan hidup atau mati. Bagi mereka berjalan di jalan yang mereka yakini, entah itu yang mereka membela dalam kebenaran, keadilan, mereka itu siap mati kapan aja. Ataupun mereka nggak berpikir nanti dapat surga atau neraka. Enggak, yang mereka jalani adalah apa yang mereka yakini adalah suatu kebenaran, suatu keadilan. Itu kenapa ketika mereka mati, mereka itu mendapat yang namanya kehormatan ataupun mendapatkan dihargai oleh anak turunnya sekarang. Tapi kalau sekarang kelakuan kalian aja nggak baik, kelakuan nggak benar, nggak adil, kalau mati boro-boro kalian itu diingat sama orang lain, punya makam, punya ataupun kalian punya tempat yang dikhususkan, itu ada syukur alhamdulillah. Kalau kalian ibaratnya merusak alam, padahal alam ini tak tempat kembalinya kalian ini, sedangkan tubuh kalian kotor, jasad kalian kotor karena kelakuan kalian yang lebih dari binatang, ataupun tubuh kalian itu penuh dengan dosa, penuh dengan perbuatan keji, perbuatan yang gak manusiawi, merusak alam, termasuk ya mati kalian ya akan mati sia-sia, gak akan ada kuburnya, gak akan ada dalam sejarah, cuma jadi tumbalnya tanah, ataupun kamu jadi pupuknya dari bumi. Karena apa? Karena kelakuan kalian yang jahat, yang zalim, yang tamak, yang serakah, yang merusak alam. Kalian gak belajar perputaran waktu, perjalanan sejarah. Yang kalian pikirkan cuma makan enak, tidur enak, takut neraka, takut kematian, tapi akhlak gak dijaga, kelakuan gak dijaga. Ini Tuhan ngasih kita kehidupan, Tuhan ngasih kita kematian. Alam ngajari kita bagaimana survive, dari bertanam, dari jadi nelayan, dari berdagang. Bagaimana kita itu bisa bikin api, bisa masak air, masak nasi dari kayu. Kita boleh menggunakan kekayaan alam, tapi tanpa mengeksploitasi, tanpa jor-joran, tanpa merusak alam. Kenapa? Karena alam itu sumber kehidupan, tapi alam juga
tempat kembalinya badan kita, jasad kita. Kalau kelakuan kita nggak bener, nggak adil, nggak bijaksana, selalu berbuat jahat, berbuat zalim, tamak, serakah, kira-kira tubuh kita ini diterima bumi nggak? Diterima alam nggak? Apa cukup dengan hanya dimandikan pakai air terus badan kita suci? Enggak. Sebelum kita mati kita harus udah bisa nih bersaksi, oh iya, hidupku Tuhan yang menciptakan. Oh, tubuhku ini kalau mati kembali ke alam. Gimana ketika aku itu mau mati, tubuhku ini dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Ini yang sebenarnya kita pelajari. Gak kira kamu agama manapun, suku manapun, bangsa manapun, sama. Kamu diciptakan Tuhan, kamu dikasih ruh, dikasih kehidupan. Matimu ya juga kembali ke alam. Cuma caranya berbeda. Ada yang dibakar, ada yang dikubur, ada yang diangin-anginkan di bawah pohon. Tapi kalian tamak, serakah, malah merusak alam. Jadi alam gak seimbang, sistem kehidupan ini gak seimbang. Banyak hewan-hewan itu udah kehilangan tempat tinggal. Hutan-hutan yang sebenarnya tempat hidup habitat lainnya udah banyak yang rusak. Manusia itu udah dikasih tempat sendiri sebenarnya, tapi manusia yang tamak, yang serakah, kelakuannya aduh ngalah-ngalahin binatang. Udah kembali ke zaman jahiliyah, cuma beda ini aja, zamannya aja. Kelakuannya sama, cuma beda zaman. Kalau ada yang nggak percaya karena mereka nggak mau belajar, nggak mau membuka mata bahwa dunia ini luas, banyak yang bisa dipelajari. Tapi manusia ini kalau udah perut kenyang, tidur enak, lupa mau belajar, lupa mau cari ilmu. Baginya makan enak, tidur enak itu udah surga. Sampai menghalalkan segala cara untuk makan. Gak mau makan babi yang haram, tapi doyan duit haram, jabatan haram, menipu, mengambil hak orang lain, jadi orang yang tamak, jadi orang yang serakah. Sampai orang banyak yang dijual, dijadikan PSK, gak perempuan, gak laki-laki. Manusia yang cari mati, udah dikasih yang baik, udah dikasih yang penuh dengan kenikmatan, tapi manusia nggak menghargai apa yang udah Tuhan kasih karena sifat tamak, serakah. Kalau Tuhan memberi kematian, kembalinya badan kemana? Ke tanah, ke alam ini. Itu udah bagian dari hukum. Karena apa? Karena kamu dikasih hidup, gak mau bersyukur, gak mau memperbaiki akhlak, gak mau memperbaiki moral.